Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Elia dengan NPM 21753047 dari program studi Manajemen Informatika semester 4 kelas B. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi 11 tentang Switch Security Configuration. Nah, di sini terdapat tujuan dari modul ini, yaitu tujuannya mengkonfigurasi keamanan saklar untuk memitigasi serangan pada LAN. Nah, di sini terdapat beberapa topik yang akan dibahas lebih lanjut, yaitu tentang implement port security. Kemudian di sini terdapat topik yang tujuan dari topik tersebut yaitu tentang menerapkan keamanan pada port untuk mengurangi serangan pada tabel alamat MAC. Nah, kemudian di sini ada topik selanjutnya, mengurangi serangan pada VLAN, kemudian mengurangi serangan pada DHCP, mengurangi serangan pada ARP, dan mengurangi serangan pada STP. Langsung saja pada topik yang pertama, yaitu tentang implement port security. Di sini terdapat poin, yaitu secure your used ports. Nah, di sini dijelaskan bahwa di sini terdapat pada lapisan layer 2 atau lapisan 2 ini adalah beberapa yang paling mudah digunakan untuk peretas atau hacker. Nah, tetapi ancaman ini juga dapat dikurangi dengan beberapa solusi, diantaranya yaitu semua port switch atau interface harus diamankan sebelum digunakan. Kemudian ada sebuah metode sederhana yang digunakan oleh banyak administrator untuk membantu mengamankan jaringan dari akses yang tidak sah adalah dengan cara menonaktifkan, yaitu menggunakan perintah shutdown pada Cisco IOS. Kemudian apabila sewaktu-waktu akan diaktifkan kembali, maka gunakan perintah no shutdown. Nah, selanjutnya di sini ada solusi yang ketiga, yaitu untuk mengurangi berbagai port, gunakan perintah interface rank. Lanjut pada topik selanjutnya, yaitu mitigate MAC address table attack. Nah, di sini metode paling sederhana dan paling aktif untuk mencegah serangan overflow pada tabel alamat MAC adalah dengan mengaktifkan keamanan port. Nah, di sini keamanan port dengan membatasi jumlah alamat MAC yang valid. Kemudian di sini dengan membatasi jumlah alamat MAC yang diizinkan pada port menjadi 1. Keamanan port dapat digunakan untuk mengontrol akses yang tidak sah. Lanjut pada poin selanjutnya, yaitu enable port security atau mengaktifkan keamanan pada port. Nah, di sini keamanan port diaktifkan dengan menggunakan perintah switch port security pada interface configuration command. Nah, kemudian di sini perhatikan contoh pada perintah switch port security. Mengapa ini ditolak? Karena keamanan port hanya dapat dikonfigurasikan pada port akses yang dikonfigurasi secara manual atau port trunk yang dikonfigurasi secara manual. Nah, secara default pada switch layer 2 ini diatur secara dinamis atau trunking on. Nah, oleh karena itu dalam contoh port ini konfigurasikan menggunakan perintah switch port mode akses. Nah, di sini terdapat lanjutannya, yaitu gunakan show port security interface untuk menampilkan pengaturan keamanan pada port saat ini untuk fast Ethernet
0/1. Nah, di sini perhatikan contoh di mana pada mode pelanggaran dimatikan dan beberapa jumlah maksimum pada alamat MAC adalah 1. Kemudian keamanan pada port ini diaktifkan. Di sini terdapat catatan bahwa jika port aktif dikonfigurasikan dengan perintah switch port security atau lebih dari satu perangkat terhubung ke port tersebut, maka port akan beralih ke status error dinonaktifkan. Selanjutnya, setelah keamanan port diaktifkan, spesifikasi keamanan port lainnya dapat dikonfigurasi seperti ditunjukkan pada contoh berikut. Lanjut pada poin selanjutnya, yaitu tentang limit and learn MAC address atau batasi dan pelajari alamat MAC. Nah, untuk mengatur jumlah maksimum pada alamat MAC yang diperbolehkan pada port, gunakan perintah berikut ya, switch port security maximum value. Nah, kemudian di sini terdapat poin-poin. Nah, di sini nilai keamanan pada port default adalah 1. Nah, kemudian selanjutnya jumlah maksimum pada alamat MAC aman yang dapat dikonfigurasi bergantung pada switch dan IOS. Kemudian di sini ada dalam contoh ini maksimumnya adalah 8192. Lanjut, di sini terdapat cara untuk mempelajari tentang alamat MAC pada port yang aman. Di sini terdapat 3 cara, yaitu tentang dikonfigurasi secara manual. Nah, dengan menggunakan cara ini bisa menggunakan perintah ini ya, switch port config if switch port security MAC address. Kemudian yang nomor 2 di sini yaitu menggunakan cara yaitu dipelajari secara dinamis. Nah, di sini menggunakan perintah switch port security. Nah, selanjutnya yaitu dipelajari secara dinamis atau sticky. Nah, di sini dijelaskan bahwa administrator pada switch untuk mempelajari alamat MAC secara dinamis atau stick ke konfigurasi yang sedang berjalan dengan menggunakan perintah ini ya, switch config switch port security MAC address sticky. Nah, dalam menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan akan mengkomit alamat MAC yang dipelajari secara dinamis ke NVRAM. Lanjut pada selanjutnya di sini contoh menunjukkan konfigurasi keamanan port lengkap untuk fast Ethernet 0/1. Nah, di sini menggunakan show port security interface dan perintah show port security address untuk memverifikasi konfigurasi. Lanjut pada port security again atau penuaan keamanan port. Nah, di sini terdapat dua jenis
egging dalam port, yang didukung dalam port ini ada absolute dan inaktif, dimana pada absolute ini dijelaskan bahwa alamat aman pada port dihapus setelah waktu penuaan yang ditentukan. Kemudian yang tidak aktif atau inaktif ini adalah alamat aman pada port akan dihapus jika tidak aktif selama waktu tertentu. Kemudian di sini gunakan perintah switch port security egging untuk mengaktifkan atau menonaktifkan penuaan statis untuk port aman atau untuk menyetel waktu atau jenis penuaan. Selanjutnya di sini terdapat lanjutan. Nah, pada contoh ini menunjukkan bahwa administrator mengkonfigurasi jenis penuaan menjadi 10 menit tidak aktif. Ini ya, egging time 10 menit tidak aktif. Kemudian di sini menggunakan perintah show port security untuk mengonfirmasi perubahan. Lanjut pada port security violation mode. Nah, atau mode pelanggaran keamanan pada port. Nah, di sini terdapat dijelaskan bahwa jika alamat MAC perangkat yang terhubung ke port berbeda dari daftar alamat aman, maka terjadi pelanggaran pada port yang memasuki status error atau disable. Untuk menyetel pada pelanggaran keamanan port, gunakan perintah berikut. Gunakan perintah switch config if switch port security violation, shutdown, restrict, dan protect. Nah, di sini terdapat beberapa tabel yang berdasarkan mode pelanggaran yang dikonfigurasi. Di sini terdapat tabel dengan mode shutdown, kemudian restrict dan protect atau melindungi. Selanjutnya ada lanjutan. Nah, di sini menunjukkan bahwa administrator mengubah pelanggaran keamanan menjadi restrict. Nah, output dari perintah show port security interface yaitu mengonfirmasi bahwa perubahan telah dilakukan. Nah, lanjut pada poin port in error disable state atau port dalam status error disable. Nah, jika sebuah port dimatikan dan ditempatkan dalam status error disable, tidak ada lalu lintas yang dikirim atau diterima pada port tersebut. Serangkaian pesan terkait keamanan port ditampilkan di konsol seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut. Nah, di sini terdapat catatan bahwa pada port protokol dan link status ini diubah tautannya menjadi down dan port LED ini dimatikan. Lanjut pada selanjutnya yaitu pada contoh ini gunakan perintah show interface untuk mengidentifikasi status port sebagai error disable. Output dari perintah show port security interface sekarang menunjukkan status port sebagai secure shutdown. Nah, penghitung pelanggaran keamanan bertambah menjadi 1. Nah, di sini terdapat poin bahwa menjelaskan bahwa administrator harus menentukan apa yang menyebabkan pelanggaran keamanan. Nah, jika perangkat yang tidak sah terhubung ke port aman, maka ancaman keamanan dihilangkan sebelum mengaktifkan kembali port. Kemudian dijelaskan bahwa untuk mengaktifkan kembali port, pertama-tama gunakan perintah shutdown. Nah, kemudian gunakan perintah no shutdown. Lanjut pada memverifikasi keamanan pada port.
Jadi setelah mengkonfigurasi keamanan pada port switch, maka periksa setiap interface untuk memverifikasi bahwa keamanan port ini telah diatur dengan benar. Nah, kemudian periksa dan memastikan bahwa alamat MAC telah dikonfigurasi dengan benar juga. Nah, untuk menampilkan pengaturan keamanan pada port switch, di sini gunakan perintah show port security. Nah, pada contoh ini menunjukkan bahwa 24 interface dikonfigurasi menggunakan perintah switch port security. Karena maksimum yang diizinkan adalah 1 dan mode pelanggaran dimatikan. Nah, kemudian dijelaskan juga tidak ada perangkat yang terhubung, oleh karena itu count adalah 0 untuk setiap interface. Selanjutnya, gunakan perintah show port security interface untuk melihat detail interface tertentu seperti yang ditunjukkan sebelumnya dalam contoh ini. Nah, kemudian selanjutnya untuk memverifikasi bahwa alamat MAC sticking pada konfigurasi telah digunakan, gunakan perintah show run seperti yang ditunjukkan pada contoh fast Ethernet 0/19. Selanjutnya, untuk menampilkan semua alamat MAC aman yang dikonfigurasi secara manual atau dipelajari secara dinamis pada semua interface pada switch, gunakan perintah show port security address seperti yang ditunjukkan pada contoh. Nah, di sini ada paket tracer implement port security. Dalam paket tracer ini Anda akan menyelesaikan tujuan berikut, yaitu mengkonfigurasi keamanan port dan memverifikasi keamanan port. Lanjut pada topik yang kedua, yaitu mengurangi serangan pada VLAN. Nah, serangan pada VLAN di sini dijelaskan tinjauan tentang serangan pada VLAN, yaitu serangan VLAN hopping yang dapat diluncurkan dengan salah satu dari 3 cara berikut, yaitu dengan memalsukan pesan DPT dari host yang menyerang agar switch yang memasuki pada mode trunking. Dari sini penyerang dapat mengirimkan lalu lintas yang ditandai dengan VLAN target dan saklar, kemudian mengirimkan paket ke tujuan. Kemudian pada poin yang kedua, yaitu memperkenalkan rogue switch dan mengaktifkan trunking. Kemudian penyerang dapat mengakses semua VLAN pada saklar dan switch rogue ini. Kemudian selanjutnya di sini tipe lain dari serangan VLAN hopping adalah serangan double tagging. Nah, langkah-langkah untuk mengurangi serangan VLAN hopping diantaranya yaitu dengan cara menonaktifkan negosiasi pada DPT dengan menggunakan perintah switch port mode access. Kemudian pada langkah yang kedua, yaitu menonaktifkan port yang tidak digunakan dan meletakkan VLAN yang tidak digunakan. Pada langkah yang ketiga, yaitu diaktifkan link trunk pada port trunking secara manual dengan menggunakan perintah switch port mode trunk. Kemudian step yang keempat di sini yaitu menonaktifkan negosiasi DPT menggunakan perintah switch port negotiate. Nah, kemudian langkah yang kelima yaitu setel VLAN asli ke VLAN selain VLAN 1 dengan menggunakan perintah switch port trunk native VLAN, kemudian VLAN number.
Lanjut pada topik yang ketiga, yaitu mitigate DHCP attack atau mengurangi serangan pada DHCP. Nah, di sini terdapat tinjauan bahwa tujuan dari serangan pada DHCP ini adalah serangan seperti Gobber. Nah, seperti Gobber untuk membuat denial of service atau DOS untuk menghubungkan klien. Nah, di sini harus diingat bahwa pada serangan DHCP ini dapat memitigasi secara efektif dengan menggunakan keamanan port karena Gobber menggunakan alamat MAC dari sumber yang unik untuk setiap permintaan DHCP yang dikirim. Namun, mengurangi serangan spoofing DHCP memerlukan perlindungan lebih. Nah, di sini dijelaskan juga bahwa serangan spoofing DHCP dapat dikurangi dengan menggunakan pengintaian DHCP pada port terpercaya. Kemudian DHCP snooping atau pengintaian pada DHCP. Nah, di sini DHCP snooping pemfilteran pesan DHCP dan membatasi lalu lintas DHCP pada port yang tidak dipercaya. Nah, perangkat di bawah kontrol administratif seperti switch, router, server, kemudian ini dipercaya sebagai sumber. Nah, kemudian interface terpercaya, misalnya pada trunk, links, kemudian server port. Nah, harus dikonfigurasi secara eksplisit sebagai terpercaya. Nah, kemudian di sini perangkat di luar jaringan dari semua port akses biasanya diperlukan sebagai tidak terpercaya. Nah, tabel DHCP dibangun dengan menyertakan alamat MAC sumber perangkat pada port yang tidak dipercaya dan alamat IP yang ditetapkan oleh server DHCP ke perangkat itu. Nah, di sini pada alamat MAC dan alamat IP yang terkait bersama. Kemudian oleh karena itu, tabel ini disebut tabel pengikatan pengintaian DHCP atau DHCP snooping. Nah, di sini terdapat langkah-langkah untuk mengimplement DHCP snooping, yaitu yang pertama dengan mengaktifkan pengintaian DHCP dengan menggunakan perintah konfigurasi global, yaitu IP DHCP snooping. Kemudian langkah yang kedua, port terpercaya, gunakan perintah IP DHCP snooping truth. Langkah yang ketiga, pada interface yang tidak dipercaya, batasi jumlah penemuan DHCP yang tidak diterima dengan menggunakan perintah IP DHCP snooping limit rates pada paket per second. Kemudian pada step yang keempat, yaitu dengan mengaktifkan pengintaian DHCP dengan VLAN atau dengan rentang VLAN dengan menggunakan perintah konfigurasi global IP DHCP snooping VLAN. Lanjut. Nah, di sini terdapat contoh konfigurasi pengintaian pada DHCP. Nah, di sini terdapat topologi sampel pengintaian DHCP dengan port terpercaya dan tidak terpercaya. Pengintaian DHCP pertama kali diaktifkan pada switch 1. Kemudian interface upstream ke server DHCP dipercaya sebagai explicit. Kemudian selanjutnya yaitu fast Ethernet 0/5 hingga fast Ethernet 0/24 tidak dipercaya
dan oleh karena itu tarif dibatasi hingga 6 paket per detik. Kemudian akhirnya pengintaian DHCP diaktifkan pada VLAN 5, 10, 50, 1 dan 52. Lanjut, di sini menggunakan perintah show IP DHCP snooping privilege access untuk memverifikasi pengaturan pengintaian DHCP, dan gunakan perintah show IP DHCP snooping binding untuk melihat klien yang telah menerima konfirmasi DHCP atau menerima informasi DHCP. Nah, di sini terdapat catatan bahwa pengintaian DHCP juga diperlukan oleh dynamic ARP inspection atau DAI. Lanjut pada topik yang keempat, yaitu mengurangi serangan pada ARP. Kemudian pada ARP ini dijelaskan tentang dynamic ARP inspection atau inspeksi ARP dinamis. Nah, dalam serangan ARP tipikal, pelaku ancaman dapat mengirimkan balasan ARP yang tidak diminta ke host lain dan subnet dengan alamat MAC pelaku ancaman dan alamat IP gateway default. Nah, untuk mencegah spoofing ARP dan kerancuan ARP yang dihasilkan, sebuah switch harus memastikan bahwa hanya permintaan dan balasan ARP yang valid yang diteruskan. Di sini terdapat inspeksi ARP dinamis DAI atau memerlukan pengintaian DHCP dan membantu pencegah serangan ARP dengan yang pertama yaitu tidak menyampaikan ARP yang tidak valid, kemudian mencegat semua permintaan dan balasan ARP pada port yang tidak dipercaya, kemudian memverifikasi setiap paket yang dicegat untuk pengikat IP MAC yang valid. Kemudian selanjutnya yaitu dropping dan logging ARP atau menjatuhkan dan mencatat balasan ARP yang berasal dari yang tidak valid untuk mencegah kerancuan ARP. Yang terakhir yaitu kesalahan menonaktifkan interface jika jumlah paket ARP DAI yang dikonfigurasi terlampaui. Lanjut pada DAI implementation guidelines atau pedoman pelaksanaan DAI. Nah, di sini terdapat untuk mengurangi kemungkinan spoofing ARP dan kerancuan ARP, ikuti panduan penerapan DAI ini dengan mengaktifkan pengintaian DHCP secara global, kemudian mengaktifkan pengintaian DHCP pada VLAN yang dipilih. Selanjutnya yaitu mengaktifkan DAI pada VLAN yang dipilih dan mengkonfigurasi interface yang terpercaya untuk pengintaian DHCP dan memeriksa ARP. Biasanya ini disarankan untuk mengonfirmasi semua port saklar, mengonfirmasi semua port pada switch akses sehingga tidak terpercaya, semua port uplink yang terhubung ke saklar lain sebagai terpercaya. Di sini terdapat contoh konfigurasi pada DAI. Pada topologi sebelumnya, switch 1 menghubungkan dua pengguna pada VLAN 10. Nah, DAI ini akan dikonfigurasi untuk mengurangi serangan spoofing ARP dan kerancuan ARP.
Nah, kemudian pengintaian DHCP diaktifkan karena DAI memerlukan tabel pengikatan pengintaian DHCP untuk beroperasi. Selanjutnya, pengintaian DHCP dan ARP infeksi diaktifkan untuk PC di VLAN 10. Nah, pada port uplink ke router terpercaya dan karenanya dikonfigurasi sebagai terpercaya untuk pengintaian DHCP dan pemeriksaan ARP. Di sini terdapat kelanjutan juga. Nah, DAI juga dapat dikonfigurasi untuk memeriksa alamat MAC dan IP tujuan atau sumber. Nah, di sini terdapat destination MAC. Dijelaskan bahwa memeriksa alamat MAC tujuan ke header Ethernet terhadap alamat MAC target di body ARP. Nah, source MAC ini memeriksa alamat MAC sumber ke header Ethernet terhadap alamat MAC pengirim di body ARP. Kemudian IP address. Nah, di sini memeriksa body ARP untuk alamat IP yang valid, yang tidak valid, dan tidak diharapkan, termasuk alamat ini dan semua alamat multicast IP. Nah, infeksi pada IP ini memvalidasi ini ya. Perintah konfigurasi global digunakan untuk mengonfirmasi DAI untuk menghapus paket ARP saat alamat IP tidak valid. Nah, ini gunanya dapat digunakan ketika alamat MAC di body of the ARP, body paket ARP ini tidak cocok dengan alamat yang ditentukan di header Ethernet. Kemudian perhatikan dalam contoh berikut bagaimana hanya satu perintah yang dapat dikonfigurasi. Oleh karena itu, memasukkan beberapa perintah IP ARP infection validates akan menimpa perintah sebelumnya. Kemudian, untuk menyertakan lebih dari satu metode validasi, maka masukkan metode berikut pada baris perintah yang sama seperti yang ditampilkan. Lanjut pada topik yang terakhir, yaitu tentang mitigate STP attacks atau mengurangi serangan pada STP. Nah, dijelaskan di sini terdapat topik yang akan dibahas, yaitu port fast dan BPDU guard. Nah, di sini diingat bahwa penyerang attacker ini dapat memanipulasi spanning tree protocol atau STP untuk melakukan serangan dengan spoofing root break dengan mengubah topologi pada jaringan. Nah, untuk menerangi serangan pada STP ini gunakan ini ya, BPDU atau Bright Protocol Data Unit dan postport. Nah, postport ini segera membawa port ke status penerusan dan status pemblokiran melewati kondisi mendengarkan dan belajar.
kemudian berlaku untuk semua port pada akses pengguna akhir. Kemudian pada BPDU ini, BPDU Guard segera error menonaktifkan port yang menerima BPDU. Seperti postfart, penjaga BPDU hanya boleh dikonfigurasi pada interface yang dipasang ke ujung perangkat. Kemudian konfigurasi postfart. Nah, pada postfart ini membias status mendengarkan dan belajar STP untuk meminimalkan waktu port akses. Nah, ini harus menunggu STP untuk berkumpul. Hanya diaktifkan postfart pada port akses, kemudian port fast pada link antar switch, dapat membuat loop spanning tree. Nah, postfart dapat diaktifkan dengan on interface. Nah, di sini menggunakan perintah spanning tree postfart. Kemudian di sini ada secara global menggunakan perintah dengan spanning tree postfart default untuk mengaktifkan postfart di semua port akses. Lanjut pada untuk memverifikasi apakah postfart diaktifkan secara global. Di sini bisa menggunakan perintah show running config begin span, kemudian show spanning tree summary. Nah, di sini untuk memverifikasi apakah postfart mengaktifkan interface, gunakan perintah show running config interface. Kemudian terdapat tipe dan number-nya. Nah, di sini perintah show spanning tree interface, tipe atau number-nya di sini detail juga dapat digunakan untuk verifikasi. Kemudian mengkonfigurasi BPDU Guard. Nah, di sini cara mengkonfigurasi pada BPDU ini yaitu dijelaskan bahwa pada port akses dapat menerima BPDU yang tidak diharapkan secara tidak sengaja atau karena pengguna menghubungkan saklar yang tidak sah ke port akses. Nah, jika BPDU diterima pada port akses BPDU Guard yang diaktifkan, maka port tersebut dimasukkan ke status error disable. Nah, ini berarti pada port yang dimatikan dan harus diaktifkan kembali secara manual atau dipulihkan secara otomatis melalui pemulihan error disable recovery cost cure violation. Nah, pada perintah global ini. Kemudian pada BPDU ini dapat diaktifkan pada on interface menggunakan perintah spanning tree BPDU Guard enable. Kemudian pada global di sini menggunakan spanning tree postfart BPDU Guard default untuk mengaktifkan BPDU Guard di semua port akses. Nah, di sini sudah modul dan praktik. Berarti sudah selesai. Baiklah, jadi itu ya saja yang dapat saya sampaikan pada penjelasan tentang materi atau modul 11 ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.